Abang pernah membaca Yesaya 53 ayat 3 kira-kira? Pernah dong. Apakah itu berbicara tentang kebangkitan? Tapi berbicara mengenai, tidak berbicara mengenai kebangkitan, tetapi kepada kesengsaraan. Nah, Mesias yang menderita tadi. Ya. Nah, kalau kesengsaraan baca Matius 23. Baca Matius 23 nomor 33 23 33. Yesus sudah mengatakan itu. Nabi-nabi kau salibkan, nabi-nabi kau sesat, nabi-nabi kau penjarakan. Itu sudah terjawab itu. Itu bukan berbicara satu oknum saja. Banyak yang diceritakan di situ. Mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Itu saya tidak tolak. Sekarang yang saya pertanyakan adalah, apakah Anda pernah membaca di dalam kitab perjanjian lama milik Yahudi ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Tidak. Tidak ada. Apakah Anda masih percaya buku Lukas ini firman Tuhan? Kalau saya percaya, Bang. Nah, inilah yang saya katakan makanan mempengaruhi karakter. Apa bedanya Anda dengan babi? Maaf. Ya, dengan hormat. Ya, apa Bang, bedanya Anda dengan babi? Oke. Jadi kalau tadi Abang bilang ini ya tadi ya mengenai Abang. Makanya Abang Yesus tidak memberikan barang kudus kepada babi dan anjing, karena hanya akan diinjak-injaknya. Anda melihat kebenaran, EGP, makanya apa namanya? Tidak tertulis. Anda percaya? Ya babi. Oke. Sudah dibilang bau busuk, ini tai orang, ini tai sapi. Bahkan apa kata babinya? Jangankan tai lo, tai gue aja gue makan. Babi itu babi. Makanya Tuhan kami melarang makan makanan satu itu. Oke. Bahaya. Oke, siap. Ya, Jadi silakan. saya oke, Bang. Jadi tadi terima kasih lah untuk semuanya. Jadi terkait dengan Abang tadi bilang Abang tadi bilang kalau saya bilang Yesus petinju ya misalnya kan. Oke, artinya tadi saya mengatakan hal itu bahwa ketika kami sebagai pengikut Kristus, ketika kami menaklukkan diri kepada Dia, bukan berarti tanpa dasar kaminya begitu, Bang. Lalu kemudian terkait dengan makanan, saya pun juga ada sedikit kaget juga, kok binatang maksudnya kita hubungkan dengan manusia, kita kodrat yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya makanan mempengaruhi, pertanyaan saya, apakah Abang pernah menemukan seorang yang makan babi itu misalnya tabiatnya kayak babi gitu kan. Jadi saya pun secara pribadi kaget juga, dan saya berkata, wah ini itu tadi, Bang. Jadi kita tidak memiliki persepsi yang sama baik dalam memahami dan mengerti kitab suci tadi, dan kemudian dalam hal makan tadi pun kita memiliki, artinya ketika orang makan sapi, ketika orang makan kambing, kami tidak pernah mengatakan bahwa mereka kayak kambing, tidak. Ya karena apa? Ya mereka manusia, mereka tidak mungkin kita samakan dengan hal yang seperti itu. Nah jadi dari hal itu, Bang Juma, mungkin saya pikir kalau bagi saya menjawab tadi, saya konfirmasi tadi yang Abang bilang, Yesus bangkit buat apa? Ya menggenapi apa yang tertulis, apa yang Dia sampaikan pada saat itu, menggenapi itulah. Artinya ketika Dia mengucapkan sesuatu, bukan berarti Dia mengucapkan itu hanya sekedar mengucapkan lalu tidak terbukti. Jadi Dia bangkitlah untuk membuktikan apa yang telah Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah begitu. Jadi itu dulu kalau dari saya, Bang Jumaya. Oke. Jadi kalau terakhir dari saya untuk sesi ini, nanti boleh ditanggapi kalau Anda ingin closing statement. Jadi Anda mengatakan menaklukkan diri kepada Yesus. Apa buktinya Anda menaklukkan diri kepada Yesus? Dengan Anda ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Itu yang Anda menaklukkan diri? No. Anda menaklukkan diri kepada Paulus in the gang. Kalau Anda menaklukkan diri kepada Yesus, Anda akan cungkil mata, potong tangan. Ketika Anda melihat wanita dan mengingini dalam hati Anda, potong tangan, cungkil mata. Tidak ada itu. Yesusnya mengatakan di dalam pengakuannya Dia sendiri, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Saya tanya,
Kalau Anda murid Yesus, suara Yesus yang mana yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya, sampai Anda ibadah minggu, sampai Anda percaya Paulus? Suara Yesus yang mana? Sampai Anda tidak bersunat. Ada suara Yesus jangan bersunat? Ada? Tidak ada. Mereka mengikuti aku. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku ke sinagoge, muridku ikut ke. Aku bersunat, muridku mengikuti aku aku sabat, muridku mengikuti aku menyembah Elohim, muridku menyembah itu. Mengikuti aku. Itu yang pertama. Yang kedua, adik, Anda mengatakan saya kaget, saya baru mendengarkan ada orang dipengaruhi oleh karakternya makanannya. Lalu bagaimana dengan orang yang makan sapi? Nah, saya jelaskan sama Anda. Apakah sapi makan taiknya? Enggak. Apakah sapi makan tai orang? Enggak. Apakah sapi makan tai babi? Enggak. Apakah sapi makan tai kucing? Enggak. Sapi makan makanan yang sudah ditunjukkan kepadanya. Apa yang kau makan? Rumput. Kasih tai sapi? Enggak mau. Mending dia mati kelaparan sapi itu daripada dia makan taiknya sendiri. Itu makanannya orang Islam tuh. Lurus makanannya. Anda makan babi, berbicara mengenai karakter, ya ini buktinya. Anda tadi tidak menemukan adanya nubuat tentang Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga di antara orang mati di Taurat. Sorry, tapi Anda masih percaya? Ya, karakter apa itu? Taimu itu jangan kau makan, EGP. Yang penting gue kenyang. Ku bilang sama adek ini, babi kalau sedang lapar ngeden dia supaya keluar taiknya. Untuk apa? Supaya dia makan lagi. Itu karakter, makanya Tuhan melarang. Imamat 11:7, jangan kau makan babi. Nah, tame itu bagimu, najis, haram itu bagimu. Jangan. Ada hikmah di balik itu dan mempengaruhi karakter. Kalau Anda mengatakan berarti kau makan ikan, ya ikan makannya bukan makan makanan lain, makanannya tok, dan makanannya ya tidak seperti babi. Ikan itu nggak makan sembarang, ayam nggak makan sembarangan. Tapi kalau babi sembarangan diseruduk, tainya pun diseruduk. Ya wajar kalau Anda bukan Tuhan juga disembah, bukan hari ibadah yang benar juga digunakan, bukan aturan juga dipakai. Ya namanya karakter. Maaf nih, maaf sekali lagi. Inilah kita buktikan hari ini, malam ini kepada saudara. Anda menemukan tidak ada apa yang diterangkan Lukas. Jelas kalau tidak ada berarti dia pembohong. Apakah Anda masih beriman kepada Lukas? Masih. Berarti apa bedanya dengan yang tadi yang kubilang? Apa bedanya? Sekarang begitu, Bung. Cukup direnungkan saja, dipikirkan saja. Ini bukan menghujat, ini kita diskusi. Silakan. Oke, yang terakhir tadi Abang tadi berkata bahwa bagaimana menaklukkan diri kepada Kristus. Saya secara pribadi menaati ketika Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segala kekuatan. Kami mengasihi Tuhan dan menjaga dan menaati perintahnya dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan Yesus mengatakan, tolong tunjukkan, lanjutkan lagi menjelaskan. Tolong tunjukkan mana perintah Tuhan yang Anda jadikan sebagai dasar untuk mengasihi Dia. Karena mengasihi itu adalah mentaati perintah Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 16, bahwa Yesus menerangkan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mentaati perintah Tuhan Elohim. Tolong tunjukkan perintah Tuhan Elohim yang Anda lakukan itu yang mana? Tertulis di mana itu? Karena yang mengasihi Tuhan Elohim itu adalah yang mentaati Taurat. Ulangan 11 nomor 1. Silakan.
Oke, jadi saya tadi mengatakan hal ini di mana Yesus uh, memberikan makna yang sempurna terhadap hukum Taurat itu, di mana di dalam hukum Taurat itu membawa kita kepada kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Hal yang sama kami juga harus mengasihi, saya secara pribadi mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah hukum kasih yang dimana kami menaklukkan diri, kami mengikuti, dan saya secara pribadi mengikuti ajaran Yesus yang mengatakan di dalam, kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Nah, begitu. Jadi kalau tadi 29-nya nggak dipraktekkan. gimana? 29-nya tidak dipraktekkan. Dari Markus tadi 12. Yang berkata apa itu, Bang? Yang 29. Iya, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Ahad. Oke, jawab Yesus itu ya, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa gitu. Iya. Kenapa Anda nggak taat di situ? Kenapa menjadikannya 3? Entah Terus? seperti apa. Terus gini, Bang. Silakan, Bang. Kalau Anda mengasihi, maka Anda tidak akan melakukan sedikit pun gerakan tambahan dari ajaran Yesus. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan, untuk meniadakan, menghapuskan, membatalkan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kalau Anda mengasihi Tuhan Elohim, Anda tidak akan meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, tetapi mentaatinya dengan teori dan praktek. 1. Mengasihi orang lain, dan sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak melakukan itu, bahkan melakukan segala perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat tertinggi. Jadi kalau Anda menjadi seorang Kristiani, tidak menjalankan hukum Taurat, tidak kasih kepada Tuhan, mengajarkan anak keturunan Anda juga menjadi Kristen, tidak menjalankan hukum Taurat Musa, berarti Anda membinasakan keturunan Anda. Tidak masuk dalam kategori mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Mengasihi orang lain adalah mengajar, menuntun, membimbing orang lain, utamanya keturunan kita, keluarga kita, untuk melaksanakan segala perintah-perintah yang ada di dalam Torah. Itu baru memenuhi syarat kasih. Tapi kalau cuma teori, mengasihi, kayak mana Anda mengasihi? Mengasihi itu mentaati, kasih itu taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, apa itu? Mengajar manusia agar mentaati perintah Tuhan. Ya, Kristen mana perintah Tuhan yang Kristen lakukan? Nggak ada. Jadi, jadi Bang Juma, tadi Abang bilang kan, inilah yang menjadi dasar hidup saya. Entah pun Abang memandang saya dalam kacamata secara universal, dalam mungkin seperti apa Abang mengartikan Kristen itu sendiri, tetapi bagi saya secara pribadi, ya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah, dan saya mengasihi sesama saya manusia. Dan kalau misalnya, langsung praktek Adinda. Kalau mengasihi itu maksudnya, mengasihi Tuhan itu maksudnya apa? ya, mengasihi Tuhan itu artinya menaati perintahnya. Mana perintahnya kemudian untuk menjadi Kristen? Ya, contoh misalnya kasihilah, itu perintah Tuhan misalnya, di mana kalau Yesus tadi Abang bilang itu di dalam Matius pasal 5, jangan membunuh, itu kan hukum Taurat ya. Jangan bersumpah palsu segala macam. Jangan ya. ada ilah lain. Itu dulu. Yes. Apakah Anda mengilahkan Yesus? Ya, dalam kasat mata kita mengilahkan, itu sudah melanggar. Berarti Anda sudah tidak mengasihi Tuhan. Jangan ada ilah lain. Kan sudah ada ilah yang berfirman kepada Musa, itu ilah yang betul. Kenapa Anda mengganti dengan ilah anak Maria? Abang ada baca Yohanes 10 ayat 30. Baca nomor 34-nya dan sampai 36-nya.
Jadi ya kita mengatakan bahwa ya Bapa dengan Allah dengan Mesias itu ya satu. Ya karena itu berdasarkan Yohanes. Baca 34 sampai 36, ku bilang. Supaya Anda tahu apa maksud daripada aku dan Bapa adalah satu. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan. Karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, ya sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Apa itu? Ya itu. Apakah Yesus masih mengatakan menghujat ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah? Engkau hanyalah seorang manusia, bukan karena pekerjaan yang kamu kerjakan sampai kami ingin melempari batu, tetapi karena kamu hanya seorang manusia dan menyamakan dirimu dengan Elohim. Apa kata Yesus? Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa Tuhan telah berfirman engkau adalah Allah? Kepada siapa firman itu disampaikan kepada siapa Tuhan mengutus untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, maka disebut Allah. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Apakah Musa di situ adalah Allah? Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Musa adalah Allah, Elohim ya. Musa adalah Elohim, Yesus adalah Elohim, Daud adalah Elohim, Salomo adalah Elohim. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman Elohim. Anda salah memaknai kejadian itu. Padahal Yesus menerangkan, klarifikasi. Tunggu. Sorry lah, aku bukan Allah. Tetapi tolong baca dulu di Tauratmu, bos, bahwa di situ dia tulis siapapun yang diserahi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, maka dia boleh berkata Allah. Al-Quran surat Taha ayat 14, apa kata Musa? Innani anallah. Kata Musa apa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Apa kata Musa? Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Musa hanya menyampaikan firman. Ketika Yesus mengatakan akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, apakah Yesus Tuhan? Tidak. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Itu fakta. Bang semua bicara nih. Wah ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ini aku, anallah, aku ini adalah Allah. Apakah Bang semua Allah? Tidak. Aku sedang membacakan firman Allah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Masa gara-gara itu aja kau ingin melempari aku batu? Padahal kalian tahu di Torah, nggak pernah baca Torah ini. Ditertawakan sama Yesus orang-orang itu. Gitu maksudnya, Bang. Jadi jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat ilah. Anda sudah melanggar, Anda nggak kasih. Itu aja dulu. Makanya Anda nabrak semuanya karena Anda tidak bisa membedakan mana ilah, mana ulat. Ilah itu hanya yang disembah oleh Yesus. Yesus bukan ilah. Kalau Anda ingin memperoleh hidup kekal, ikuti ucapan Yesus. Yohanes 17 nomor 3, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Titik. Itu baru kasih. Di luar itu kaset rusak. Nah, silakan. Siap. Jadi ya itu tadi Bang Juma, kembali lagi tadi yang sudah saya bilang ya. Contoh misalnya kalau ada ayat itu abang percaya, sementara Mesias yang menderita yang bangkit itu abang tidak percaya. Jadi kalau saya katakan itu tadi kesulitan kita untuk bisa bertemu di satu titik tadi ya, karena memang di lain sisi abang percaya di sebagian daripada Injil itu, tapi untuk semuanya tidak. Jadi itulah yang membuat kita, contoh tadi dalam di dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa satu. Ya, kami menyembah Allah yang satu. Ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Itu dalil. Aku dan Bapa adalah satu. Saya sudah jawab, Yesus sudah jawab. Maksudnya apa? Anda tolak. Itulah makanan mempengaruhi karakter. Nabrak sana, nabrak sini. Terus Anda mengatakan, kenapa Anda percaya? Saya sedang menegakkan ajaran Yesus. Yang saya hancurkan tadi di Lukas itu adalah Lukas. Ini saya tegakkan ajaran Yesusnya. Saya katakan Yesus bukan pembohong, dia manusia suci. Maka yang berbohong dan berdusta dan menyesatkan di dalam buku Lukas 24 nomor 36, ya Lukas, pengarang bebas, penipu. Yesus enggak. Nah, sedangkan yang Yohanes 10 nomor 30 yang saya luruskan di sini ajaran Yesus yang Anda salah tafsirkan. Saya tidak menolak, saya meluruskan apa yang ada di dalam Bible saudara. Lukas berbohong dengan memfitnah Yesus, dengan mengatakan Yesus berkata, pret. Tidak mungkin Yesus berbohong. Kau Lukas yang berbohong. Siapa sih lu? Cek per cek. Ternyata bapaknya enggak kita tahu, mamanya enggak kita tahu, bangsanya kita tidak tahu. Ternyata muridnya Paulus. Lu ngarang seenak perut, lu tuduh Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang bohong. Yesus nggak pernah mengatakan itu, kau karang cerita. Sedangkan Anda datang mengusung pengakuan Yohanes 10. Saya luruskan tuh, Yesus yang klarifikasi. Di dalam pengakuan Yohanes 8, pengakuan Yesus nomor 16, 17, 18, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Lalu lu sama siapa Yesus? Aku bersama dengan Bapa. Lu nggak seorang diri? Ya, ada Bapa. Ya, berarti lu berapa orang? Dua. Yohanes 8 Anda baca. Jika aku tidak menghakimi, akan tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi, dua adalah benar. Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa juga yang bersaksi tentang diriku dua. Aku dan Bapa adalah dua. Udah? Hati-hati karakter. Jangan nak berat dalil. Silakan. Oke, jadi itu tadi dari abang pun menjelaskan ayat itu, saya mengartikannya pun tidaklah demikian. Sama dan seperti tadi, di mana tadi dia kenapa orang Israel, kenapa Farisi melempari Yesus dengan batu? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kan dia sudah jawab sendiri, abang. Iya, makanya, ya betul. Ya, jadi. Berarti Musa juga Allah dong. Adakah sejarahnya di mana Musa dilempari batu, bang? Tapi dia diutus sama Allah sendiri. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Jangankan dia dilempari batu, dia disuruh menyembah Fir'aun. Bukan cuma dilempari batu. Apa sih lempar batu itu? Tinggal nggak kena, tidak kena. Musa dan umatnya dibinasakan sama Fir'aun.
Untung Tuhan mengangkatnya menjadi Allah, sampai dia harus belah lautan untuk kabur dari Musa, dari Fir'aun. Cuma dilempari batu. Ulama kecil itu tinggal ambil jurus tupai, loncat tupai, tupai memakan kedondong, selesai, batu lagi. Yesus bisa kok menghilang, masa gara-gara batu aja. Jadi begitu, adek. Oke, siap. Ya. Jadi, itu dulu Bang Juma. Terima Oke. kasih untuk semuanya. Ya. Baik. Kalau misalnya ada hal yang lain yang katakanlah tadi seperti Abang tadi bilang Lukas itu, ya itu akan menjadi PR saya juga, ya. Namanya Silakan. kita belajar, ya. Terima Kasih. kasih Bang Juma sudah Jangan diskusi. bosan-bosan kesini ya. Ya, senang bisa Sering-sering. diskusi dengan Saya pun Terima kasih. begitu, Adinda. Oke, baik. Oke, silakan. Ada tema apa guna Yesus bangkit dari kubur? Silakan. Nah, itu dia Bang. Itu makanya saya juga sampai penasaran sedikit sehingga saya naik menyangkut temanya ini Bang. Tema Yesus bangkit untuk apa ataupun buat apa? Ini kan sudah dijelaskan tadi sama saudara-saudara dari Kristen, sudah berapa orang ya tadi saya dengar. Bahkan sudah dijelaskan juga Bang Juma masih belum percaya kah? Begitu. Dan tadi juga saya dengar bahwa Bang Juma mau dengar dari orang Kristen apa gunanya ini, apa gunanya Yesus bangkit begitu. Dan tadi kan sudah dijelaskan sama orang Kristen tadi seperti itu. Tapi Bang Juma tidak percaya begitu. Jadi menurut saya itu begini Bang, kalau memang Abang Juma tidak percaya dengan sekutunya semua tidak percaya, jadi ngapain mau diskusi kalau memang tidak percaya dari orang Kristen begitu. Oke, Kalau saya itu Bang, silakan. begini, saya itu tidak ada niat bilang mau berdebat dengan mau berdebat dengan Abang itu tidak, karena saya jujur saya orangnya, bahkan orang bilang Alkitab saya jarang saya baca, jadi bahkan orang bilang tidak ada ini berpikir untuk mau berdiskusi ataupun berdebat, itu tidak, cuma sedikit sama samping cuma itu saja. Bahwa untuk tema ini kan bahkan tadi sudah 2 orang yang sudah jelaskan bahwa apa gunanya sebangkit itu, tapi Abang masih belum terima. Jadi ya tidak tahulah entah Abang mau percaya dari siapa, entah dari orang Kristen ataupun dari orangnya siapa, seperti itu. Iya, saya bukannya nggak percaya, saya percaya yang dia sampaikan itu, bahwasanya Yesus bangkit menjanjikan penebusan dosa, Yesus bangkit untuk menyelamatkan dosa dunia, Yesus bangkit. Saya percaya itu janji-janji yang muncul setelah adanya kemudian kebangkitan dalam perspektif Kristen. Tetapi hal itu kontradiksi dengan pengajaran yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Contoh, ketika dikatakan Yesus datang untuk menghapus dosa, di dalam Yeremia 31-34 Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menghapuskan dosa. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa mereka. Dan yang kedua, Yesusnya mengajarkan untuk bertobat. Kalau Yesus mengajarkan untuk bertobat, berarti bagaimana dia mau menghapuskan dosa dengan cara dia bangkit dari kubur, sementara Yesus yang mengajarkan bertobat dan bertobat. Andai saja nebus dosa itu keluar dari kubur itu adalah penghapus dosa, berarti murid-muridnya kudu wajib menunggu dong kebangkitan Yesus dari kubur. Faktanya enggak ada murid satupun menunggu Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Bahkan mamanya sendiri tidak menunggu anaknya keluar dari kubur, nggak ada. Jadi itu kontradiksi. Apa yang menjadi fungsi Yesus keluar dari kubur itu, yang ada nampak nyata adalah justru dengan dia keluar dari kubur, dia berhasil mempengaruhi manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan, meninggalkan menyembah Tuhan, lalu menyembah kepada Dia. Dengan kata lain, hari ini orang Kristen menyembah makhluk, yang itu manusia yang keluar dari kubur, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk kuburan, kan begitu. Itu aja fungsinya. Dan ini satu lagi Bang, kalau satu lagi
menurut Bang Juma bahwa Yesus yang salibkan itu sebenarnya itu bukan Yesus. Iya, Itu adalah apa memang, ya? memang bukan. Itu adalah manusia. Jadi kalau memang itu bukan Yesus, terus Yesusnya itu menurut Bang Juma yang mana? Nah, itu Yesusnya terangkat ke langit. karena kami orang Kristen, mau Katolik ataupun Protestan, kami mempercayai Yesus itu yang disalibkan, itulah Tuhan kami. Kalau misalnya Iya. ada Yesus yang tidak disalibkan, itu bukan Tuhan ya orang Kristen, bukan itu. Nah, seperti itu. Iya, memang Yesus itu Tuhan untuk orang-orang. Walaupun orang bilang, walaupun benar-benar Yesus itu tidak disalib, ya begitu. Itu orang Kristen, kami tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan kami, tidak. Karena kami tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan kami adalah Tuhan yang disalib, yang salib itu. Nah, itulah Tuhan kami itu. Nah, seperti itu Bang Juma. Siapa yang menyalib Yesus? Siapa yang menyalib Tuhan Anda? Dan apa fungsinya penyaliban itu untuk Anda? Yang menyalibnya adalah iblis. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan Anda. Berarti iblis berjasa dong atas keselamatan Kristen. Tanpa iblis Kristen tidak selamat berarti. Oke. Baiklah. Memang jelas kalau dipikirkan bahwa iblis yang menyalibkan Yesus. Karena iblis tidak percaya Yesus, begitu. Akibat dari tidak percaya Yesus, kalian selamat orang Kristen. Dan iblis itu bukan berarti iblis orang Kristen, maksudnya iblis itu di mana orang yang tidak percaya Yesus, seperti itu. Iya. Dan akibat dari mereka tidak percaya Yesus, Yesus mereka bunuh. Akibat Yesus mereka bunuh, Yesus bangkit. Akibat Yesus bangkit, Kristen selamat. Berarti iblis berjasa di dalam menyelamatkan Kristen. Jadi sebenarnya juru selamat kalian itu bukan Yesus tapi iblis. Yang satu lagi Bang Juma, satu lagi saya penasaran ini apa ya? Dimana tadi Bang Juma bilang Yesus yang disalibkan itu bukan Yesus. Maka sampai saya juga berpikir di mana Bang Juma sampai bisa mengatakan begitu bahwa Yesus itu sebenarnya tidak disalibkan. Nah kan Sampai saya juga kan yang disalib gimana? Yang disalib itu kan orang yang dikutuk Elohim. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim atau Yudas yang dikutuk Elohim? Bang, jadi Yesus itu sebenarnya bukan dikutuk ya. Yesus itu bahkan sampai dia mati di tiang salib itu, saya rasa Orang yang disalib itu orang yang Yesus. dikutuk. Orang yang Yesus disalib orang yang dikutuk. Itu intinya. Masa salib Yesus itu orang yang tidak dikutuk masa disalib? Yesus itu kan dia itu sebenarnya sudah tahu sebelumnya bahwa dia disalibkan, apapun itu sebenarnya dia sudah tahu. Tapi dia bahkan tetap ibarat orang bilang tetap maju begitu. Misalnya saya ini kan contoh, saya tahu bahwa saya ke depan akan mati dibunuh, tapi dengan mungkin apa ya, perbuatan baik menurut ikuti kehendak Allah itu bahwa saya akan lakukan walaupun sampai saya dibunuh seperti itu. Bahwa itu sebelumnya kan Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati di tiang salib. Itu kan dia sudah tahu sebenarnya itu. Tapi dia tidak lari dari situ. Seperti Bagaimana, itu Bang. Makanya dari begini bagaimana Bang. Sampai kalau saya juga misalnya- agak penasaran bahwa saya orang Kristen yang jarang membaca Alkitab. Jarang sekali, bahkan debat seperti ini saya tidak tahu mau bilang apa. Cuma sedikit saya penasaran seperti itu. Di mana pemikiran kita sebagai manusia bahwa kita tidak tidak ada logika dalam pemikiran hal-hal seperti itu. Misalnya seperti Bang Juma bilang bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Nah, orang Kristen di seluruh dunia percaya bahwa Tuhannya itu di tiang salib. Kalau memang ada Tuhan, Yesus yang tidak disalibkan itu bukan Tuhan kami. Saya sendiri tidak mengakui bahwa itu Tuhan saya. Saya tidak mau itu.
Ya itu urusan Anda. Ya pasti sekarang Iya. saya bertanya kepada saudara, apakah pencipta langit dan bumi bisa menyelamatkan Yesus dari penyaliban? Bisa. Bisa. Loh, itu kalau pencipta langit dan bumi bilang bisa menyelamatkan Yesus, itu memang jelas bisa, karena Oke. pencipta Oke. langit dan bumi itu kan Oke. gini loh Bang, Yesus itu seperti yang saya sudah bilang tadi Bang, bahwa Yesus itu mati itu dia sudah tahu sebenarnya itu kan kita sudah berpikir di hal itu dulu sebenarnya. Kenapa Nggak Yesus pernah tahu, Yesus padahal dia itu akan mengatakan. mati, tapi kenapa dia pernah. tidak dari situ? Coba kita pikir baik-baik dari situ. Enggak pernah Yesus mengatakan aku akan mati, enggak ada dalilnya, itu enggak ada. Dia hanya mengatakan dia akan mati, anak manusia akan mati. Kalau dia justru mengatakan aku tidak akan mati. Nah, berarti yang mati bukan dia. Sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan bisa menggantikan Yesus, bisa. Apakah Tuhan bisa membuat orang lain serupa dengan Yesus? Bang Juma, saya mungkin ada sedikit mohon maaf lah, saya mau ngomong bahwa memang kita dalam orang Kristen itu sebenarnya kita akui bahwa Bang Juma itu seorang yang imam besar seperti itu. Tapi saya jujur, saya ini seorang yang bahkan baca Alkitab saya tidak ada, tapi saya rasa Bang Juma punya pikiran itu masih belum pas ya. Sebaiknya Bang Juma coba berpikir baru mencari tahu tentang Yesus itu siapa. Kalau bisa boleh seperti itu. Ya. Yesus itu Yesus itu tidak segampang yang seperti pikiran kita, apalagi pikiran Bang Juma. Itu orang bilang, boleh dibilang kan orang bilang ada sedikitnya pas, sedikitnya masih terbalik. Apa fungsinya orang disalib? Tujuannya apa salib itu? Fungsinya Itu orang apa? disalib itu kita tidak tahu Bang, karena itu orang bilang ya kalau memang menurut kehendak Allah itu seperti itu mungkin bisa terjadi. Tidak ada kehendak, tidak ada kehendak Allah menyalib orang benar, nggak ada. Yang disalib itu adalah orang jahat. Aduh, agak lain lah ini. Jadi Orang jahat yang disalib, bukan orang benar. Sedikit lagi saya mau sampaikan ini bahwa Yang tadi menerima ada- salib itu orang jahat. Tadi saya mau sampaikan sedikit, tadi ada yang naik bahwa bilang, karena tadi orang Kristen tidak ada naik ini, bahwa ada yang bilang orang Kristen mungkin sudah punah semua, sudah pada takut semua, gini gitu segala macam lah. Saya kasih tahu bahwa kami orang Kristen mungkin ada sebagian yang bisa naik begini, tapi kalau ada sebagian itu penting sekali, tidak ada urusan dengan hal-hal seperti ini, seperti pastor ataupun romo, suster. hancur Tinggi pastor semua, di sini. tapi itu mereka Hancur. tidak mau naik, mereka tidak mau naik begini Bang, bukan karena mereka Takut tapi- jemaat tapi habis. mereka tidak ada penting yang mau urusan begini. Ya. Masa nggak ada pentingnya? Harus Tidak ada dong. penting sama sekali itu. Tidak ada pentingnya bagi pastor. Suster, Tidak ada atau romo, keuntungan tidak ada yang pentingnya. didapatkan, Karena tidak itu ada bukan keuntungan, orang kecil, itu itu betul. orang tinggi. Tidak ada Lebih tinggi keuntungan pangkatnya. karena di sini nggak ada perpuluhan. Kalau di gereja nipu, banyak perpuluhan, tipu-tipu di gereja, itulah Oke, tempatnya nipu. oke. Saya mengerti juga pemikiran Bang. Maaf ya Bang, saya tahu Bang ini orangnya luar biasa, orang hebat. Cuman tolong sampaikan kepada teman-teman yang dari Muslim bahwa jangan semudah sekali berpikir dengan orang Kristen seperti itu. Jangan. Iya. Sampaikan juga kepada pastornya dengan pendetanya, suruh ke sini, jangan cuma di gereja membual. Bang, kalau saya punya pastor itu tidak bisa dipermainkan ya. Luar biasa. Saya sendiri Apa saya kemampuannya sendiri pastormu? sama-sama saudara Kristen tidak Kemampuan berani dengan pastormu pastor. apa Itu bukan kemampuannya? bukan main-main itu. Oke, Bang, Pastormu kalau itu bisa turun dulu ya. Iya, sampaikan salamku, jangan cuma di gereja Oke. aja dia bisa. Dan kalau meliput, boleh suruh Bang ke sini. berpikir dulu. Bang berpikir lagi matang-matang dulu. Ya. Apa yang harus Masih saya belum pikirkan untuk menyembah manusia berzakar keluar dari kuburan? Makanya dari situ saya bilang Bang berpikir dulu. Apa yang harus saya pikirkan? Masa saya manusia waras menyembah makhluk kuburan? Makanya Abang tidak tahu. Abang tidak Hanya tahu sehingga orang Abang bisa gila sebutkan yang nama menyembah itu. kepada sesamanya manusia. Hanya orang gila tuh. Baca Jadi oke Markus Bang, 5. kalau begitu saya turun dulu ya Bang. Baca Markus 5 nomor 1 sampai 20, orang gila menyembah Yesus. Nah, itu dalil, saudaraku, dalil. Hanya orang gila yang bisa mempraktikkan itu. Kalau orang waras mana mau.
Orang waras menyembah pencipta langit dan bumi, bukan ciptaan yang disembahnya.